Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Suartini, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam, yang meliputi sinergi ilmu dan pengintegrasinya dengan nilai dan ajaran Islam. Yang kedua, paradigma ilmu tidak bebas nilai. Yang ketiga, perlunya akhlak Islami dan penerapan ipteks. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sinergi ilmu dan mengintegrasi dengan nilai dan ajaran Islam. Dalam mementingkan pengembangan dan penguasaan ipteks untuk menjadi sarana ibadah atau pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengembangkan amanat khilafah di muka bumi ini untuk berkhidmat kepada manusia dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan idiom-idiom dan anjuran bagi umat Islam untuk berbuat secara empirik, praktis dengan cara meneliti, mencari data dari alam sekitar, semisal pergantian siang dan malam, proses kehidupan biologis dan misteri alam semesta. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 1 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa umat manusia diperintahkan untuk membaca sebuah perintah yang identik dengan pengamatan manusia terhadap ayat-ayat Allah, baik secara dauliyah atau kauniyah, yang akhirnya dapat memahami kehendak Tuhan yang termanifestasikan dalam aturan alam. Yang kedua, paradigma ilmu tidak bebas nilai. Sebelum masuk pada pembahasan paradigma ilmu tidak bebas nilai, terlebih dahulu memahami maksud tersebut. Nilai merupakan tema baru dalam filsafat. Arkeologi cabang filsafat yang mempelajari paradigma ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Filosofis yang menganut teori Fabvebon adalah Habermas berpendapat bahwa ilmu sekalipun ilmu alam tidak mungkin bebas nilai, karena setiap ilmu itu selalu ada kepentingan teknis. Juga ilmu menjadi 3 macam sesuai kepentingan masing-masing. Yang pertama, berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris, analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala alam secara empiris. Yang kedua, berlawanan dengan yang pertama, tidak menyelidiki melainkan memahami. Yang ketiga, teori kritis yang membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Yang ketiga, perlunya akhlak Islami dan penerapan ipteks. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dunia yang kini dipimpin oleh peradaban barat 1 abad terakhir ini mencegahkan banyak orang di berbagai penjuru dunia kesejahteraan dan kemakmuran material fisikal yang dihasilkan oleh perkembangan ipteks. Modern membuat orang lalu mengagumi dan meniru gaya hidup peradaban barat tanpa dibarengi sikap kritis terhadap segala dampak negatif yang diakibatkannya. Padahal Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam kehidupan umat manusia. Martabat manusia di samping ditentukan oleh peribadahnya kepada Allah, juga ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan research dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk dalam ipteks. Bagi Islam, ipteks adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Artinya, katakanlah Muhammad lakukan nazar, penelitian dan menggunakan metode ilmiah mengenai apa yang di langit dan di bumi. Quran surat Yunus ayat 101. Peran pertama yang dimainkan Islam dalam ipteks yaitu akidah Islam harus dijadikan
basis kepada konsep dan aplikasi ipteks. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun di sini perlu dipahami dengan seksama bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan ipteks, bukan berarti konsep-konsep ipteks harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, tapi maksudnya adalah konsep ipteks harus berstandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis. Peran kedua Islam dalam perkembangan ipteks adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ipteks. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ipteks. Bagaimanapun juga bentuknya, ipteks yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan ipteks yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Nah, itu dia ketiga, etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam, sinergi ilmu dan pengintegrasi dengan nilai dan ajaran Islam, paradigma ilmu tidak bebas nilai, perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Sekian yang saya dapat paparkan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.